Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Bunda senang sekali hari ini dapat bertemu kembali dengan adik-adik semua walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita walaupun adik-adik semua berada di rumah. Nah adik-adik, dalam rangka HUT Pelkat PKP yang ke-56 tahun, ibadah hari ini akan dilayani juga oleh ibu-ibu atau bunda-bunda dari Pelkat PKP. Wah, senang sekali ya rasanya. Hari ini, kakak dan bunda mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos ibadah kita pada hari ini ada Kak Putri dan Bunda Nining dan Kak Dandi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, mari kita bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Bersaat teduh selesai. Mari semua kita bangkit berdiri, kita bersuka cita, kita akan masuk beribadah menghadap Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Kita pakai gerakannya ya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami semua sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, karena atas perkenanan Tuhan, kami masih bisa mengajak adik-adik kami untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak melalui video streaming. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, buku catatan, dan alat-alat tulisnya ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Filipi 1 ayat 1-8 dengan tema Aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh adik Delvi dari Ranting Irena. Kita menyambut firman Tuhan dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Pakai gerakan ya. Terkasih, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Doa saat ini akan dibawakan dari Pelkat PKP oleh Bunda Susi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dan mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu, dan membuat anak-anak dapat berkonsentrasi dan dapat mengerti serta memahami firman-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan mampukan kakak layan dan atau bunda layan yang akan menyampaikan firman agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita, Delvi dari Ranting Irena. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, kita baca kitabnya bersama-sama. Yang belum kita dengarkan ya. Alkitab hari ini
dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari ini pertama sampai sekarang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan membaca pembacaan Alkitab hari ini yang terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Aku melakukan kehendaknya. Kak Vina punya gambar adik-adik. Nah, ada yang tahu ini gambar siapa? Ini adalah gambar Rasul Paulus. Kak Vina ingatkan ya, siapa itu Rasul Paulus? Rasul Paulus ini dulu namanya Saulus. Dia adalah orang yang jahat adik-adik. Kok jahat Kak Vina? Karena dia bahkan meminta surat kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi karena Tuhan sayang sama Saulus, Tuhan cari Saulus dan mau pakai dia. Sehingga nama Saulus pun dirubah menjadi Paulus dan Paulus menjadi rasul. Rasul itu apa Kak Vina? Rasul itu adalah murid Tuhan. Kalau murid Tuhan berarti pekerjaannya adalah memberitakan Injil atau firman Tuhan. Nah, waktu itu Rasul Paulus tidak bisa memberitakan firman Tuhan adik-adik karena dia sedang berada di dalam penjara. Tapi Rasul Paulus punya cara lain adik-adik. Dia tetap bisa memberitakan firman dengan cara mengirim surat. Seperti yang ada di gambar ini. Di gambar ini, Rasul Paulus sedang menulis surat untuk orang-orang yang ada di Filipi. Kenapa Kak Vina Rasul Paulus mengirim surat kepada orang-orang di Filipi? Karena Rasul Paulus sukacita, bersyukur sekali melihat iman orang-orang di Filipi. Karena orang-orang di Filipi ini adalah orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan terlepas apapun kondisinya adik-adik. Orang-orang di Filipi adalah orang-orang yang mau membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Tidak hanya itu, orang-orang di Filipi juga adalah orang-orang yang mau berdoa bagi sesama mereka yang membutuhkan. Mereka saling menguatkan di dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa loh memberitakan firman Tuhan seperti Rasul Paulus tadi. Caranya gimana Kak Vina? Mengirim surat juga ya kayak Rasul Paulus. Gak perlu sampai seperti itu adik-adik. Kak Vina kasih tahu ya. Ada beberapa hal-hal yang bisa adik-adik lakukan yang sederhana aja adik-adik. Tapi ini akan membuat keluarga adik-adik, mama, papa, kakak, adik, dan bahkan Tuhan Yesus menjadi senang. Contohnya, adik-adik tetap belajar dengan giat dan rajin, biarpun sekarang sekolahnya hanya melalui online, nggak bisa tatap muka, tapi adik-adik tetap belajar dengan baik, dengan giat. Jadi nanti kalau sudah masuk sekolah seperti biasa, sudah tatap muka seperti biasa, adik-adik tetap menjadi anak-anak yang pintar. Lalu, kalau sama teman-teman, boleh nggak sih kita pilih-pilih dalam berteman? Nah, seperti yang Kak Vina tunjukkan di gambar ini, adik-adik harus mau berteman dengan siapa saja. Jangan cuma mau berteman sama yang punya banyak mainan atau yang punya banyak makanan. Nggak gitu ya. Anak-anak yang mau melakukan kehendak Tuhan adalah anak-anak yang juga mau berteman dengan siapa saja. Lalu, anak-anak yang mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan adalah anak-anak yang menghormati orang tua, menghormati mama, papa, kakek, nenek, om, tante, kakak, dan bahkan adik. Gimana caranya menghormati mereka? Dengan cara, membantu orang tua saat ada di rumah adik-adik. Adik-adik bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan untuk membantu mama.
Mungkin adik-adik bisa sapu atau setelah mainan. Mainannya jangan dibiarkan berhamburan, tapi masukkan kembali ke tempatnya, taruh kembali yang rapi. Itu adik-adik sudah membantu orang tua. Atau untuk kakak-kakak yang sudah lebih besar, bisa loh setelah makan piringnya ditaruh. Kalau belum bisa cuci piring nggak apa-apa. Kita bantu mama atau papa untuk lap-lap mejanya setelah dipakai untuk makan. Tidak hanya menyayangi orang-orang atau keluarga di sekitar, adik-adik pun harus menyayangi binatang peliharaan adik-adik dengan cara memberi makan seperti teman kita di gambar ini. Memberikan makanan kepada hewan peliharaannya, atau yang memelihara anjing atau kucing, jangan lupa anjing sama kucingnya dimandikan. Jadi anjing dan kucingnya bisa bersih. Atau kayak gini adik-adik, berdoa, ikut impa setiap minggunya. Kalau misalnya kakak sama bundanya bilang, adik-adik kita nyanyi yuk, kita berdiri pakai gerakan. Kakak sama bunda nggak bisa lihat adik-adik di rumah, tapi Tuhan Yesus bisa lihat adik-adik. Apakah adik-adik dengan taat mengikuti impa? Apakah adik-adik tidak selonjoran, nggak males-malesan? Nah, Tuhan Yesus bisa lihat semuanya adik-adik. Juga saat adik-adik membaca atau mendengarkan firman seperti saat ini, kira-kira adik-adik mendengarkan firman Tuhan atau enggak? Atau tidak hanya mendengarkan tapi juga mau melakukan firman yang sudah adik-adik dengar hari ini. Nah, jadi untuk menjadi anak-anak yang mau melakukan kehendak Tuhan, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang sudah tadi Kak Vina sebutkan. Itu firman Tuhan Kak Vina pada hari ini. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, ini adalah gambar Paulus yang sedang ada di dalam penjara. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa siapkan kertas berwarna seperti ini. Boleh menggunakan kertas origami atau kertas apapun yang adik-adik punya di rumah. Lalu gambar Rasul Paulus. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama sama papa untuk printkan. Kalau tidak, boleh digambar aja adik-adik. Lalu diwarnai. Dan kalau adik-adik punya es krim bekas adik-adik beli es krim, jangan dibuang adik-adik. Itu bisa dicuci, lalu disimpan, dan siapa tahu nanti aktivitas ke depannya ada yang memakai stik es krim. Jadi setelah adik-adik selesai mewarnai dan menempel, adik-adik bisa tempatkan stik es krimnya seperti ini. Nah, melalui aktivitas ini kita mau diingatkan bahwa Rasul Paulus yang ada di dalam penjara saja masih bisa loh memberitakan firman Tuhan. Adik-adik pun yang saat ini hanya berada di dalam rumah, atau adik-adik yang masih muda, masih kecil, adik-adik juga bisa memberitakan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan hal-hal yang tadi Kak Vina sebutkan. Itu dia firman Tuhan dan aktivitas kita pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh kakak dan bunda. Ada tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan ya. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 114, bait 1 dan 4, anak-anak pujilah. Sebelum masuk ke doa syafaat, kita akan mendengarkan pujian dari Adele dan Sylvie dari Ranting Getsemani.
Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Vera dari Perkat TKP. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat dan karunia anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Anak-anak Layan sudah mendengarkan sebagian firman yang sudah disampaikan oleh kakak Bunda Layan Tuhan. Kiranya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan, anak-anak ini Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami akan firman-Mu dan bisa melakukan perintah-Mu, sehingga anak-anak ini menjadi anak yang baik, lebih taat, dan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi Dodo beserta jajarannya dan Bapak Gubernur Bali beserta aparatnya. Kiranya Tuhan sertai mereka dalam melaksanakan tugas pemerintahan di negara ini sehingga bisa membawa bangsa ini menjadi negara yang damai sejahtera. Terkhususnya pada masa pandemi ini Tuhan, pandemi COVID-19, kiranya Tuhan berkati segala upaya
yang dilakukan oleh Bapak pemimpin kami, sehingga pandemi ini tidak lebih meluas lagi dan bisa berakhir oleh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat yang menderita COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan mereka, dan Tuhan berkati para dokter dan para medis yang merawatnya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Maranatha Denpasar. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ivon Makatita selaku KMJ, Bapak Ibu PHM, Bapak Ibu Majelis Jemaat, dan ke-6 Pelkat pelayanan. Kiranya Tuhan sertai segala upaya pelayanan yang telah dilakukan, terkhusus bagi Pelkat PA Tuhan. Kakak Bunda Layan yang telah menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak Layan Tuhan, kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka selalu memuji dan dengan tulus ikhlas untuk menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan, yang masa pandemi ini mereka harus melaksanakan pendidikan secara daring. Kiranya Tuhan Yesus mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan, dari HP, kuota, sehingga anak-anak ini bisa belajar dengan lancar, menjadikan anak-anak ini lebih pandai dan bekal mereka untuk meraih cita-cita mereka. Kami berdoa untuk para orang tua yang mendampingi menjaga mereka Tuhan. Tolong berkati orang tua dan anak Layan, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan berkati kehidupan bersama keluarga, dan Tuhan berkati juga pekerjaannya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 205 bait 1 dan 2, Aku Suka Membagi. Yang terkasih, persembahan yang sudah tadi anak-anak berikan nanti boleh dititip sama mama ataupun papa untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari semua adik-adik masih dengan penuh sukacita, mari kita berdiri memuji Tuhan dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Jangan lupa gerakannya ikutin kakak dan bunda ya. Dalam segala hal
ini dengan doa persembahan dan berkat yang akan dibawakan oleh Bunda Susi dari Pelkat PKP. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, terima kasih saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan yang kami berikan dan yang anak-anak kami berikan agar berkenan untuk berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak dan semua orang tua anak-anak layan. Biarlah kebaikan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa, mohon kiranya Tuhan berkati kakak dan bunda layan. Biarlah mereka mendapat kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam melayani Engkau ya Tuhan. Ya Allah, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai anak-anak dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak dan bunda akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat ulang tahun Pelkat PKP GPIB yang ke-56. Tetap semangat dan sukacita dalam pelayanannya. Dan tetap menjadi cahaya serta inspirasi bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.